Oke, jumpa lagi dengan video Embos Jakarta. Video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, proyek cuci mobil, kita bahas semua di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Hari ke-16 proyek Embos 05 Rawamangun. Malam ini saya sengaja bikin konten melaporkan atau menginformasikan kepada emboser semua bahwa di hari 16 ini sudah berasa apa saja pengeluaran yang sudah dikeluarkan. Terus konten kali ini saya menginformasikan bahwa memang buka usaha cuci mobil itu tidak main-main loh. Artinya nilai investasinya standar Embos itu memang sudah benar-benar harus dipersiapkan gitu loh. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ya nanti akan kaget gitu loh. Jangan berpikiran bahwa buka usaha cuci mobil ini budget sekian sudah selesai gitu. Artinya memang kadang ada yang di luar budget ketika kita buka usaha cuci mobil kayak gini. Di mana saya berdiri ini nanti akan kita pasang hidrolik, ada 6 unit hidrolik di sini. Jadi saya mau katakan hal-hal yang sudah pasti seperti hidrolik, kompresor, steam, itu hal-hal yang sudah pasti. Untuk nilai investasinya sudah jelas gitu. Nah, di proyek Embos yang akan kita bangun di Rawamangun ini, Embos 05 ini, adalah hal-hal yang kadang kita temui di lapangan itu. Ada perubahan-perubahan layout. Ya contohnya bukan perubahan itu ya. Contohnya kayak kamar mandi, terus kemudian mes, terus apalagi penambahan tenda, bukan kanopi sih ini, spandek gitu. Nah itu memang budgetnya nggak sedikit yang dikeluarkan. Nah itu tidak masuk perhitungan sebelumnya karena mes sudah ada, kamar mandi sudah ada. Tapi setelah proyek berjalan seperti ini, ada perubahan begitu. Nah, perubahan ini sudah kita sepakati dan sementara sedang kita kerjakan gitu sekarang. Nah, itu sedang kita kerjakan. Terus kemudian ini yang mau kita katakan, budget yang kita keluarkan aturannya sudah masuk ke tahap bongkar bikin galian untuk hidrolik ini. Nah, sementara kita masih fokus untuk pembuatan kamar mandi baru, kemudian mes baru gitu. Sebenarnya kalau jangka waktu kerja kita ini lama, misalnya kita kerja ada 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan di sini, itu is okay, nggak masalah. Yang jadi persoalan dalam konten ini, bukan persoalan sih, informasi dalam konten ini adalah budget yang harus kita keluarkan. Kadang kita memperkirakan, kalau kita mau mulai proyek itu kita kan memperkirakan budget, estimasi budgetnya itu berapa gitu. Misalnya untuk renovasi dan lain sebagainya kita perkirakan 250 sampai 300 juta sudah clear selesai. Tapi pada prakteknya di hari yang ke-16 ini saja, untuk belanja-belanjanya saja itu belum biaya jasa dan lain sebagainya, ya itu sudah mencapai mungkin 100 juta mungkin di hari ke-16. Padahal target kita proyek ini bisa mencapai di dalam waktu yang kurang lebih 2 bulan gitu, dengan renovasi ini. Makanya kita mau bikin perfect sekalian, kita mau bikin ini sekalian. Ini yang saya bilang, kita harus persiapkan dengan baik budget
yang harus kita keluarkan, ya kan? Budget untuk usaha cuci mobil, artinya kita memang benar-benar totalitas, gitu loh. Jangan ragu-ragu dan jangan setengah-setengah. Saya bilang berkali-kali kalau kita mainnya itu setengah-setengah, kita berpikir ya budgetnya ada nggak ada, yang mendingan nanti dulu. Nanti dulu, jangan buru-buru buka usaha cuci mobil dulu. Karena nanti Anda akan temui seperti ini. Di masa proyek, ini yang paling saya informasikan, ini yang paling harus diwaspadai untuk masalah budgetingnya. Artinya diwaspadai itu karena ada kadang biaya-biaya yang intinya di luar apa yang sudah kita rencanakan gitu loh. Nah kalau itu sudah terpikirkan dengan baik, oke, kita jalan gitu ya. Dari seperti ini, makanya saya bilang untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan, bahan-bahan itu kayak operasional, peralatan operasional itu sebenarnya sudah baku dan sudah bisa dihitung. Misalnya 6 hidrolik ini, kalau satu hidrolik 33 juta kali kan 6, sama biaya pasang itu sudah dihitung semua. Ya, bukan itu saja sebenarnya. Kita sudah bisa hitung kubikasinya untuk pemasangannya, semuanya sudah bisa kita hitung semua. Ya. Makanya beruntung bagi Anda yang tahu sipil, tahu tentang proyek, kemudian Anda ingin buka usaha cuci mobil. Itu sangat-sangat bagus sekali kalau menurut saya. Sangat bagus sekali. Jadi Embos mintanya seperti apa, kita kerjasama seperti apa. Oh, Embos mintanya seperti ini, hidroliknya di sini. Nanti saya buatkan semuanya, perhitungannya saya jelas, enak banget. Nah, itu bagus itu. Berarti Anda sudah mengetahui proyek yang akan dikerjakan, terus kemudian nanti hidroliknya seperti apa. Nah, itu udah ini sangat-sangat poin yang sangat-sangat bagus, positif sekali untuk kita bekerja sama membuka usaha cuci mobil. Nah, tapi kalau ketika dengan situasi renovasi seperti ini, ya kita harus siapkan, benar-benar siapkan budgetnya saja untuk buka usaha cuci mobil. Karena yang kita pikirkan bukan kerja setahun 2 tahun, kita pikirkan kerja ini bisa mencapai 5-10 tahun ke depan tanpa renovasi lagi, tanpa harus bongkar-bongkar lagi, kita berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita terapkan proyek seperti ini. Makanya mendingan kita bangun di depan, diperpanjang waktunya, spare budgetnya kita tambah, tapi ke depan tidak banyak renovasi lagi, daripada nanti kita cepat-cepat buka, buru-buru buka, tapi di tengah-tengah kita bekerja itu banyak yang harus kita renovasi, banyak harus kita rubah lagi. Nah, itu yang bikin pusing. Makanya kami sarankan bagi Anda yang mau buka usaha cuci mobil, persiapkan budgetnya, benar-benar persiapkan dahulu, jangan buru-buru buka. Ya, saya informasikan dari proyeknya Embos. Dari Keranggan kemarin juga saya informasikan loh. Proyek-proyek Embosnya saya sudah mulai informasikan di YouTube-nya Embos Jakarta. Makanya jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video Embos selanjutnya. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.